Adik-adik, apakah setiap hari kalian mengeluarkan urin? Berapa kali kalian mengeluarkannya? Tahukah kalian dari mana asal urin tersebut? Pada musim penghujan, apakah sama frekuensi pengeluaran urin kalian? Nah, semua jawaban dari pertanyaan tersebut akan kakak bahas dalam video kali ini. Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi kelas 11 bersama Kakak Irma Lismayani. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pembentukan urin. Tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menjelaskan mekanisme pembentukan urin pada manusia dan mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi produksi urin. Dalam tubuh manusia, setiap hari berlangsung pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh yang disebut ekskresi. Organ yang berperan dalam proses ini salah satunya adalah ginjal yang berperan dalam pembentukan urin. Tahukah kamu setiap hari 8 liter darah melewati ginjal untuk diproses menjadi urin? Antara 20-25 kali darah melewati ginjal, sehingga ginjal kanan dan ginjal kiri masing-masing menyaring darah sekitar 180 liter darah setiap 24 jam. Adik-adik, yuk kita simak bersama bagaimana mekanisme pembentukan urin. Di dalam ginjal terdapat serangkaian proses pembentukan urin, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran. Penyaringan darah atau filtrasi terjadi di antara glomerulus dan kapsula Bowman. Ketika darah dari arteriol aferen memasuki glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan air dan molekul-molekul yang tidak larut dalam darah melewati dinding kapiler pada glomerulus. Kemudian, air dan molekul-molekul memasuki lempeng filtrasi dari kapsula Bowman. Hasil filtrasi ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Filtrat ini akan dipindahkan melalui tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, kemudian menuju tubulus pengumpul. Selanjutnya penyerapan kembali atau reabsorpsi. Ketika filtrat dipindahkan, darah dari arteriol eferen glomerulus menjadi sangat pekat. Sementara itu, urin primer yang dihasilkan dari kapsula Bowman memasuki tubulus contortus proximal. Di titik pertautan antara kapiler-kapiler yang melingkupi tubulus, diserap glukosa dan asam amino serta ion Na+. Urin primer yang memasuki lengkung Henle telah lebih isotonik dengan darah di kapiler. Pada lengkung Henle terjadi penyerapan garam NaCl dan air. Penyerapan berlanjut di tubulus contortus distal. Di sini terjadi penyerapan urea, kreatinin, bahan obat-obatan, H+, dan NH4-. Sementara itu, garam NaCl dan air serta ion HCO3- kembali diserap. Urin yang dihasilkan dari tubulus contortus distal disebut urin sekunder. Hasil reabsorpsi ini mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberikan bau dan warna pada urin. Proses selanjutnya adalah pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus contortus distal akan memasuki tubulus pengumpul. Di tubulus ini masih terjadi penyerapan kembali air, garam NaCl, dan urea, sehingga terbentuk urin yang harus dibuang dari tubuh. Dari tubulus pengumpul, urin memasuki pelvis renalis, lalu mengalir menuju ureter, kemudian kandung kemih atau pisika urinaria. Ketika kandung kemih penuh, orang akan merasakan keinginan untuk buang air kecil.
Adik-adik, pernahkah kamu merasakan di saat-saat tertentu volume urinmu meningkat atau kamu lebih sering buang air kecil? Hal ini dipengaruhi oleh antara lain zat-zat diuretik, suhu, konsentrasi darah, dan emosi. Jika sering mengkonsumsi kopi dan teh, zat diuretik atau kafein yang dikandungnya akan menghambat reabsorpsi air sehingga volume urinmu akan meningkat. Pada saat terjadi peningkatan suhu, kapiler di kulit melebar dan air berdifusi keluar, serta kelenjar keringat menjadi aktif. Saat volume air turun, penyerapan air di ginjal berkurang, sehingga volume urin menurun. Begitu pula ketika konsentrasi darah meningkat atau ketika darah menjadi lebih cair karena banyak mengkonsumsi cairan. Adik-adik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengeluaran urin, yaitu jumlah air yang diminum, syaraf, hormon antidiuretik atau ADH, kadar garam, penyakit diabetes mellitus, dan suhu. Adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa pada video berikutnya.